Oke, sekarang kita lanjut ke YouTube tutorial ya. Setelah Anda mendengarkan voice note Bu Budi tentang yang menjelaskan tentang quote, order, dan invoice, maka selanjutnya Bu Budi langsung masuk ke transaksi. Ini Bu Budi sudah masuk ke Naura Electric. Jadi nanti Anda tetap harus membuat settingan semuanya sampai dengan siap memasukkan transaksi seperti biasa ya. Nah, ini Bu Budi sudah siap memasukkan transaksi. Sekarang Bu Budi langsung masuk ke transaksi Naura Electric yang ada hubungannya dengan pesanan penjualan, pesanan pembelian, permintaan pembelian, pengiriman dari pesanan-pesanan baik penjualan maupun pembelian, kemudian juga nanti back order. Transaksi-transaksi yang lain Bu Budi abaikan. Ya. Nah, di sini untuk transaksi yang menerima pesanan barang dagangan, ya artinya berarti order penjualan atau pesanan penjualan itu tanggal 2 Desember dengan kode OJ78. Berarti langsung ya enter sales. Ya, kalau biasa punya Bu Budi, kalau laptopnya pertama kali ini rodok lemot agak lama. Bentar ya. Nah, enter sales. Kemudian di sini kan karena masih pertama kali masih new service, jangan lupa layout diganti item. Oke. Nah, karena Anda perhatikan, ini saya buat lebar ya. Nah, seperti ini. Anda perhatikan, ini yang biasanya Anda kenal, yaitu yang invoice. Nah, order dan quote-nya di mana? Di sini ini diklik. Ya, ini ada quote, ada order. Nah, kalau untuk penjualan biasanya jarang quote. Ya, hampir tidak pernah. Ya. Tetapi kalau pembelian itu biasanya lengkap ya, quote, order, invoice gitu ya. Nah, sekarang di sini transaksi tanggal 2 Desember menerima pesanan barang dagangan. Kita klik order. Nah, warnanya berubah kan ya? Warnanya berubah. Nah, kemudian dari PT Setia, berarti customer-nya PT Setia. Kita klik. Kemudian ini dihilangkan seperti biasa. Invoice-nya berarti OJ78. Tanggal 2 Desember 17. Ya, kemudian pesan, kalau seperti ini ya sama, tetap ya dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan. Sorry. Price-nya 2 juta. Kemudian untuk S7775 barangnya 3 juta, kemudian 5 lagi untuk S888 atau PO P03 dengan harga 4 juta. Nah, sekarang 51 dengan PPN-nya 51, jumlahnya 56.100. Sudah ya. Nah, ini karena order kalau dikontrol R tidak muncul. Ini saya kontrol R. Nah, there is no transaction to recap. Karena memang kan ini pencatatan pesanan, jadi bukan pencatatan transaksi. Paham ya? Nah, ini di-record. Selesai. Nah, kalau mau melihat lewat apa? Lewat sales register. Sudah tercatat belum? Di order, kemudian tanggalnya jangan lupa 2017. Nah, muncul kan? Ini. Gitu ya. Nah, kemudian
transaksi berikutnya tanggal 2, 3 dan tanggal 2 dan 3 Desember berikutnya tidak saya lihat. Kemudian langsung tanggal 4 Desember mengirimkan barang dagangan kepada PT Setia atas pesanan tanggal 2 Desember dengan biaya angkut 100.000. Caranya kan tidak perlu mencatat lagi karena tadi sudah. Nah, ini diklik yang sales register tadi, kemudian yang PT Setia ini nanti di biru. Ya, kalau ini ada banyak, misalnya ada 5, ya yang dikirim dipilih, disorot biru. Ya. Kemudian di sini ada receive payment, ada change to invoice, ada create PO. Lah ini change to invoice. Change to invoice. Nah, jadi invoice kan, warnanya juga udah biru. Nah, kemudian ini dirubah karena tadi kan OJ itu order, nah sekarang FJ. Ya. Tanggalnya tanggal 4 Desember. 4 Desember. Kemudian masih sama, kemudian ada ongkos angkut 100.000. Sehingga menjadi 5 juta. Benar. Ya. Oke. Ya, menjadi 56.200.000 karena ada ongkos angkutnya 100.000. Di sini jangan sampai lupa. Oke ya. Nah, kalau ini di Ctrl L sudah bisa. Ya, seperti ini. Ada freight collected 100.000. Oke, kemudian di record. Nah, oke. Dah. Nah, Anda perhatikan ordernya hilang. Ya, karena order tadi sudah berganti menjadi apa? Menjadi invoice. Anda lihat yang invoice, open invoice. Nah, sudah muncul di sini PT Setia yang tanggal 4 Desember nih. 56.200.000. Yang ini. Ya. Nah, semuanya open invoice, belum ada yang close karena memang close. Kalau open invoice itu berarti invoice yang belum beres. Masih ada tagihan. Nah, nanti kalau misalnya ini PT Terang, CV Matahari, PT Setia ini nanti sudah dilunasi semua, maka akan menjadi close invoice. Nanti akan berpindah di close invoice. Open invoice-nya akan berubah. Kalau Anda mau tahu itu. Nanti dilihat ya. Sebetulnya sudah harus ada ini karena ada oh belum. Oh sudah. Pelunasan piutang dari PT Terang ya, yang tanggal 2 Desember. Tapi kan tidak dibuat Ibu Budi. Itu ya. Ini untuk penjualan. Nah, sekarang yang pembelian. Pembelian dimulai dari tanggal 6 Desember, kemudian 7 Desember, kemudian 8 Desember. Ada 3. 6 Desember, dari bagian gudang mengajukan permintaan pembelian untuk membeli barang dagangan kepada PT Langit Biru. Ya. Nah, pembelian berarti purchases kan. Enter sales. Sama. Ini masih service, ganti layoutnya diganti dulu dengan item. Oke, kemudian ini diklik. Kemudian nah di sini ini kan bill. Nah, ada quote, ada order, ada bill. Nah, receive item diabaikan. Nah, sekarang kita karena pengajuan permintaan pembelian dari bagian gudang ini quote. Warnanya beda lagi. Ya. Kemudian suppliernya adalah Langit Biru. Oke. Nah, kemudian di sini IB. IB 72. Tanggal 6 Desember 17. Jumlahnya 10 P01
dengan harga 1,5 juta, kemudian 5 P02 dengan harga 2.400.000, kemudian 6 P03 dengan harga 3.300.000. Oke, menjadi 51.480. Ini sama, kalau di Ctrl L juga nggak ada. Ya, karena memang belum transaksi. Saya Ctrl R, nah, there is. Kemudian save quote. Mau ganti pajak? Tidak. Oke. Ya. Kemudian tanggal 7 Desember memesan barang dagangan. Dari permintaan pembelian tadi, barang dagangan dipesan. Maka purchase register, kemudian yang quote. Pilih yang quote, kemudian tanggalnya dicari, pokoknya tahun 2017. Nah, ini kan 51.400. Nah, kemudian change to order. Jangan sampai change to bill. Karena belum change to bill, masih change to order. Nah, ini kan. Nah, kemudian diganti nomornya menjadi OB. Tadi kan QB, sekarang OB. 72. Tanggalnya tanggal 7 Desember. Ini kan. Nah, tidak ada perubahan apapun. Jadi dari permintaan pembelian ini dipesan. Kalau ditanya bisa dimungkinkan terjadi perubahan, Bu? Bisa. Jadi pemesanannya itu tanggal misalnya 10.56 menjadi 10.66 misalnya. Boleh, bisa. Ya, ini tinggal merubah aja, gitu kan? Itu ya. Kemudian ini di-record. Nah, no. Nah, sudah. Kemudian nah, berbeda dengan order, kalau order tadi sudah menjadi, yang tadi ya penjualan, order sudah menjadi invoice, maka ordernya hilang. Nah, ini quote masih tetap tidak berubah, tapi ordernya ada juga. Ya. Jadi memang untuk quote tidak ada perubahan. Paham ya? Oke. Kemudian close. Kemudian menerima barang dagangan tanggal 8 Desember dari PT Langit Biru atas pesanan tanggal 7 Desember. Ya. Dibebani biaya angsuran 200.000. Berarti dari order yang tadi, berarti purchase register lagi, cari yang order ini, kemudian change to bill. Nah, di penjualan kan change to invoice, sekarang change to bill. Yang ini sudah bill, kemudian ini menjadi dirubah menjadi FB. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 8 Desember. Tab. Ya, kemudian di sini ongkos angkutnya 200.000. Tab. Menjadi 51.680. Paham ya? Nah, ini yang ini baru kalau di Ctrl L sudah muncul. Ya. Kemudian record. No. Oke. Nah, demikian tadi untuk perubahan dari order ke invoice untuk penjualan dan dari quote order ke bill untuk pembelian. Kalau ditanya lagi apa itu untuk yang pembelian harus dari quote terus ke order dulu baru ke bill? Tidak. Bisa dari quote langsung bill, tergantung transaksinya, tergantung situasinya. Bisa juga dari order kemudian ke bill, tidak harus dari quote, tidak harus dari permintaan pembelian. Penjualan, gitu ya. Jadi tidak harus lengkap. Tapi di sini kan Bu Budi mengajarkan ke kalian ya lengkap untuk pembeliannya dari quote ke order, kemudian order ke bill. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang back order.
Ya, untuk back order karena Bu Budi kan tidak membuat semua transaksi penjualan dan pembelian, Bu Budi mau ngecek dulu inventory untuk apa ini? Barang yang tinggal 2 itu apa? 66. Bener nggak 66? Item list, Bu Budi mau lihat. Nah, 66 ini 12. Padahal di sini kan harus tinggal 3 karena memang Bu Budi tidak membuat semuanya. Oke. Bu Budi akan membuat transaksi berdasarkan dari persediaan yang ada di sini. Ya. Jadi Bu Budi akan membuat transaksi pura-puranya untuk tanggal 13 Desember menerima pesanan barang dagangan dari PT Matahari dengan rincian S66 5 saja, kemudian S88 11. Supaya kurang. Karena memang rencananya kan memang kurang. Ini kan tinggal 9 ya. Gitu. Sekali lagi tanggal dengan OJ 80 tanggal 13 Desember menerima pesanan barang dagangan dari PT Matahari dengan rincian S665 kemudian S888 11. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sales. Enter sales. Order. Kayak tadi lagi ya. Kemudian masukkan Matahari. Kemudian di sini OJ 80 tanggal 8 Desember. Oke. Oke, tadi 5 untuk S66. S66 dengan harga 2 juta. Kemudian 11 nih ya. Untuk S88 dengan harga 4 juta. Nah, udah ya. Nah, kemudian kita record. Nah, sudah. Kemudian pada tanggal 14 Desember mengirim barang dagangan pada PT CV Matahari atas tanggal 13 Desember. Namun karena barang untuk kode S888 di Gundang itu hanya tinggal 9, maka dijanjikan akan dikirim kekurangannya pada tanggal 17 Desember dalam transaksi ini di CV Matahari dibiyani biaya angkut 100.000. Gitu ya. Maka kita lakukan. Untuk berarti kan tadi merubah order menjadi invoice, sales register lagi, kemudian order yang ini, kemudian change to invoice, ya, kemudian ini menjadi FJ, tanggalnya, oh tadi 8 ya, keliru. Ya wis rapopo. Harusnya tidak 8 ya tadi ya. 13. Ya sudah enggak apa-apa. Berarti ini menjadi tanggal 14. Anggap aja di 14. Kemudian, nah, begitu di tab, ya, begitu di record, nanti harusnya muncul notifikasi. Nah, P03 membutuhkan 2 lagi, masih kurang 2 lagi. Mau batal kirim atau tetap kirim. Kalau batal kirim berarti cancel, kalau tetap kirim berarti back order. Perhatikan ya, nanti back ordernya di sini Anda perhatikan begitu Bu Putih. Ini masih kosong ya. Begitu Bu Putih klik back order. Nah, untuk yang P03 S888 itu back order 2. Artinya nanti kalau di record ya hanya 9 yang terkirim. Ya. Jadi kalau di Ctrl R, nah, oh sorry, ini belum ada ongkos angkutnya, sampai hampir lupa. Ongkos angkut 100.000.
step. Gitu ya. Nah, di sini kalau saya kontrol R, maka untuk merchandise inventory yang ini ya, 29.700 ini ya, yang 9, bukan yang 11 gitu ya. Oke, saya record. Nah, Anda perhatikan di sales register. Di order tinggal masih ada CV Matahari untuk 2. Ya, untuk 2 barang seharga 4 juta kali 2 8 juta. Kenapa ini 8.800.000? Karena ada PPN kan 10%, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang di open invoice Matahari ini sudah yang tadi. Jadi masih ada order ini. Nah, kemudian order ini dikirim tanggal 17 Desember setelah membeli. Nah, mau tidak mau Bu Budi harus membeli dulu. Nah, ini pura-puranya Ibu Budi membeli dulu ya. Membeli dulu sembarang. Ya kan harus beli untuk yang P. Ya karena kalau nggak beli kan nggak bisa terkirim. Ya, misalnya Bu Budi beli dari PT Murah. Ya, tanggal 15 Desember FB 56 misalnya ya. Tanggal 15 Desember 70. Nah, ini misalnya Bu Budi beli 5 untuk yang PS18. Ini kan masih 0 kan? Karena tadi sudah terkirim semua. Oke. Ya, nggak usah pakai transport. Pokoknya ini hanya untuk memenuhi supaya P03 itu ada isinya. Nah, sudah kan? P03 berarti sudah ada 5 di gudang. Nah, sekarang tanggal 17 Desember mengirim barang dagangan kepada CV Matahari atas kekurangan dengan pengiriman tanggal 14 Desember tadi. Nah, buka lagi sales register yang tadi kekurangannya itu change to invoice lagi. Kemudian ini sudah FD tanggal 17 Desember. Sudah seperti itu kalau dikontrol R. Nah, seperti ini. Ya. Oke, record. Oke. Cancel. Demikian penjelasan tentang quote, order, bill, kemudian order ke invoice, kemudian back order. Ya, yang baru memang hanya itu. Ya, yang baru dari kasus PT Nora Electric itu memang hanya itu. Saya kira cukup jelas ya. Nah, oke, langsung dikerjakan. Selamat mengerjakan.